Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Elsa Putri, NIM 22064111048. Jurusan Fisika, Fakultas Saintek, Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang mana berfungsi untuk tugas pra-UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzzaman. Pasti terlintas di pikiran kalian, apa sih Pancasila itu? Apa kaitannya dengan filsafat? Dan sesuaikah jika keduanya dihubungkan? Pancasila sebagai sistem filsafat. Maksudnya, Pancasila mengandung pemikiran-pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem dan juga sumber-sumber Pancasila sehingga bisa dikatakan sebagai filsafat itu ada 3 sumber. Yang pertama, sumber historis. Artinya kaitannya dengan sejarah, seperti pada tanggal 12 Agustus 1928, Insinyur Soekarno pernah menulis yang menyebutkan bahwa nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme yang membuat manusia yakin bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, tentang sosiologis, seperti dalam pandangan hidup atau kearifan lokal, dan juga masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila dengan teori-teori yang bersifat akademis. Jadi, jika di sosiologis ini lebih mengarah pada setiap individu atau berkaitan dengan manusia. Yang terakhir, sistem atau dari sumber politis berkaitan dengan ilmu-ilmu politik. Seperti yang pertama, wacana politis pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, Kuliah Umum Insinyur Soekarno antara tahun 1958 sampai 1959. Artinya Pancasila ini sebagai sistem filosof. Yang kedua, argumen-argumen politis seperti Bapak Habibie. Lalu kita juga akan membahas tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era Insinyur Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofis, Grundslake, yang artinya perenungan filosofis atas rencananya berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga pada era Bapak Soeharto, yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis atau Weltanschauung. Artinya filsafat tidak hanya untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga untuk pedoman kehidupan sehari-hari. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Di Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat pasti menemukan beberapa tantangan, di antaranya kapitalisme, komunisme, liberalisme, atau mengenai ideologi-ideologi yang ingin mengubah Pancasila itu sendiri. Urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua, dapat menjadi way of life atau way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila dapat digunakan sebagai sistem filsafat karena setiap nilai-nilai di dalamnya mengandung makna-makna yang mendalam yang sesuai dengan identitas jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.